Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 621 sampai bab 625. Bab 621 Peta Pegunungan dan Sungai dan 10.000 binatang. Di bawah teknik penetrasi murid, Wu Yun dengan jelas melihat tindakan semua orang di sekitarnya. Apalagi dia sudah siap. Atas desakan pikirannya, keempat boneka yang mengikutinya segera terbagi menjadi dua sisi dan bergegas ke depan. Saya mendengar suara menghina, Wu Yun, kamu hanya angan-angan untuk menggunakan boneka rusak ini untuk berurusan dengan kami. Tiba-tiba, orang lain menaikkan tingkat desibel dan berkata, tidak, kejar dia dengan cepat, dia ingin melarikan diri. Pada saat ini, Wu Yun sudah bergegas ke celah. Di belakangnya, terdengar suara benturan dan pecah. Setelah 4 suara pecah, hati Wu Yun berdarah. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, dia mengetahuinya. Keempat boneka itu semuanya hancur. Hari ini, pendarahannya sangat banyak. 12 boneka dan 2 jenderal tingkat bumi telah disimpan begitu lama. Tidak ada yang tersisa, semuanya hancur. Wu Yun menggertakkan giginya, brengsek, cepat atau lambat aku akan memintamu mengembalikan semuanya. Namun, meski hatinya berdarah, tapi Wu Yun tidak menyesal. Setidaknya, dia berhasil lolos. Dengan biaya 12 boneka dan 2 jenderal, sebagai imbalan atas kesempatan untuk bertahan hidup, tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, itu pasti tidak merugikan. Meski keempat boneka itu hanya menunda sesaat orang-orang itu. Namun dengan kecepatan Wu Yun, hanya butuh beberapa saat untuk melarikan diri jauh. Di belakangnya, terdengar suara menderu. Namun sulit mendengar apa yang diteriakkan, karena Wu Yun tidak mau mendengarnya sama sekali. Setelah melarikan diri dari pengepungan, Wu Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa medan di sini tidak cocok untuk bersembunyi. Berlari jarak jauh tentu saja bukanlah suatu pilihan. Meskipun dia sangat cepat, jika dia melarikan diri dalam waktu yang lama, para bajingan di belakangnya pasti akan menemukan cara untuk mengejar ketinggalan. Saat ini, cara tercepat untuk melarikan diri adalah dengan bersembunyi di pegunungan yang tidak terlalu besar tidak jauh dari kiri depan. Setelah ragu-ragu sejenak, Wu Yun terbang langsung ke pegunungan. Setelah memasuki pegunungan, dia langsung menyembunyikan auranya. Sesaat kemudian, sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Pria yang sebelumnya dibunuh oleh Wu Yun dengan melelehkan api menjadi roh juga pulih dari luka-lukanya. Adapun murid-murid itu, mereka disembuhkan dengan bantuan seorang kultivator alam Yuan He. Meskipun dia belum mati, dia telah kehilangan efektivitas tempurnya. Dia bergegas kembali ke Akademi Xingyu dulu. Di saat yang sama, mereka juga ditugaskan untuk memberitahu Yulin tentang apa yang baru saja terjadi. Di bawah pegunungan, Feng Yuanhuo melangkah maju dan berdiri di depan semua orang. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara masyarakat dan untuk sementara mengambil peran komando. Saya melihatnya memandang gunung dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia berkata, saya sangat akrab dengan tempat ini. Pegunungan ini tidak terlalu besar. Di belakang gunung, terhalang oleh tebing yang mencapai langit. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Melewati tebing ini, kami berlima berpencar secara terpisah. Di belakang gunung jangan khawatir tentang tebing itu. Blokir saja di depan, lingkari perlahan, dan jangan biarkan dia meninggalkan pegunungan ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, aku ceroboh sekarang, tapi kalau dilihat dari penampilannya, dia seharusnya tidak punya apa-apa lagi di tangannya. Dia telah membunuh boneka itu, dan sekarang kartu truf terbesarnya yang menyelamatkan nyawanya hilang. Ketika saatnya tiba, sekali kita bertemu, kita akan segera memberitahu satu sama lain melalui cermin spiritual bahwa kita tidak boleh bertindak impulsif lagi,
kita harus mengepung dan menekan, dan tidak ada lagi kecelakaan yang bisa terjadi. Saat dia hendak pergi, dia sepertinya mengingat lagi apa. Dia berkata, kita harus sangat waspada. Anak ini telah menggunakan suatu cara untuk menyembunyikan seluruh nafasnya. Jika kita tidak hati-hati, dia bisa melarikan diri. Kita harus benar-benar mencegah hal ini terjadi. Dialah yang pertama terbang dan memasuki pegunungan. Orang-orang di belakang mereka memimpin timnya masing-masing dan berpencar, membentuk formasi melingkar, dan juga mengikuti pegunungan. Bersiaplah untuk mengepung Wu Yun lagi. Jauh di dalam pegunungan, Wu Yun berlari sepanjang jalan. Pegunungan itu sebenarnya tidak besar, dan tak lama kemudian, Wu Yun telah mencapai pusatnya. Dia melihat sekeliling dan memiliki pemahaman umum tentang medan seluruh pegunungan sebelum masuk. Wilayah pegunungan ini, dengan kemampuan 15 orangnya, ditambah lebih dari 100 siswa dan murid di bawah mereka. Pasti akan ada pencarian tertutup di luar. Mungkin mustahil untuk memaksakan terobosan. Dan di punggung gunung terdapat tebing yang menjulang ke langit, berbentuk sarang kipas. Tutup kembali seluruh gunung. Sangat mustahil untuk melarikan diri dari belakang gunung. Selain itu, Anda tidak boleh mendekati bagian belakang gunung sekalipun. Begitu Anda pergi ke sana, Anda hanya akan dikepung dan ditekan. Namun, meski begitu, lebih sulit untuk melarikan diri. Meskipun pegunungan ini kecil, namun bagaimanapun juga ini adalah pegunungan. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan Wu Yun dengan mudah sambil menyembunyikan auranya. Segera, Wu Yun menemukan sebuah gua kecil yang sangat terpencil di dekatnya. Lalu dia langsung terjun. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan cara ini kita bisa lebih percaya diri ketika menghadapi musuh. Namun, dalam waktu singkat ini, secara alami dimungkinkan untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Kini semua boneka di tangannya telah hancur. Hal pertama yang dipikirkan Wu Yun adalah gambaran gunung, sungai, dan binatang yang dia ambil dari naga es. Ini adalah harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi di Akademi Fei Long. Dikatakan bahwa monster dengan berbagai kekuatan ditekan di dalam. Jika Anda bisa mengendalikan semua monster di sini dengan teknik pengendalian binatang, Anda akan jauh lebih diuntungkan daripada boneka. Memikirkan hal ini, Wu Yun tidak lagi ragu-ragu. Keluarkan saja peta gunung, sungai, dan binatang, lalu buka. Peta gunung, sungai, dan binatang terbang ke udara dengan suara pencarian, memancarkan sedikit cahaya. Tanpa terlihat, sepertinya ada pintu pemanggilan, menunggu Wu Yun menyelinap masuk. Wu Yun tersenyum tipis, dan setelah beberapa saat, dunia aneh muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, ada 15 tim yang dipimpin oleh Feng Yuanhuo dan lebih dari 100 orang di luar. Pencarian menyeluruh sedang dilakukan. Karena mereka tidak dapat lagi merasakan aura Wu Yun saat ini, mereka hanya dapat mencari dengan paksa ke seluruh papan. Untungnya, pegunungannya tidak besar, sehingga bisa dilakukan dengan sangat mudah meski dengan sedikit usaha. Langkah kaki mereka perlahan mendekati gua tempat Wu Yun berada. Di dalam gua, Wu Yun telah memasuki dunia dalam peta pegunungan, sungai, dan binatang. Begitu dia masuk, mata Wu Yun langsung bergerak. Di depan mataku, ada kegelapan dan awan yang mengepul. Di bawah awan gelap, terdengar suara guntur dan gemuruh yang samar. Tanahnya tandus dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Daripada mengatakan ini adalah dunia baru, ini lebih seperti neraka. Saya hanya bisa mendengar auman binatang buas yang menakutkan, memekakkan telinga, satu demi satu menenggelamkan yang lain. Dunia di peta gunung, sungai, dan hewan ini tidak terlalu besar. Di depannya, deretan kandang hewan yang terperangkap yang terbuat dari bahan tak dikenal membentuk antrian panjang. Wu Yun melihat sekilas dan melihat ada lebih dari 1000 kandang. Di atas sangkar, aura pengekangan perlahan beredar. Ada monster kuat dan lemah di dalam kandang ini,
disusun berurutan dari kiri ke kanan, lemah ke kuat. Setiap kandang mempunyai kutukan yang menjebak di atasnya. Setelah memasuki peta gunung, sungai, dan binatang ini, informasi aneh segera muncul di kesadaran Wu Yun. Inilah cara mengeluarkan dan menghilangkan kutukan binatang yang terperangkap. Melihat kedatangan Wu Yun, monster di dalam sangkar itu langsung melirik dengan mata raksasanya yang menakutkan. Bab 622 semuanya siap dan siap berperang. Mungkin karena dia ditahan terlalu lama. Mereka sama sekali tidak menyukai manusia. Mata raksasa itu dipenuhi amarah dan kebencian. Namun ada juga ketakutan yang mendasarinya. Ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Awalnya dia mengira ada puluhan atau ratusan monster. Tanpa diduga, hampir 1000 monster berhasil ditekan. Apalagi terlihat sangat menyedihkan. Tapi Wu Yun tidak akan pernah selembut itu membiarkan mereka semua pergi. Itulah yang hanya dilakukan oleh orang idiot. Yang lemah memakan yang kuat. Tidak ada yang namanya rasa kasihan atau kasihan di dunia ini, yang ada hanyalah kekuatan dan kelemahan. Jika bukan karena Wu Yun sendiri yang cukup kuat, tidak peduli itu adalah Raja Harimau Sayap Darah sebelumnya. Dia juga Raja Serigala Iblis yang kemudian membantai klan burung botak. Mereka telah membunuhnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, lalu siapa yang akan mengasihani Wu Yun? Melihat banyak binatang ajaib ini, Wu Yun menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya tidak akan ada kekurangan pembantu untuk bertarung di masa depan. Wu Yun tidak terburu-buru mengendalikan mereka dengan teknik pengendalian binatang. Sebaliknya, dia secara kasar melihat ribuan monster. Meski jumlahnya banyak, tidak banyak monster yang benar-benar kuat. Tapi tidak ada binatang ajaib di bawah alam dewa. Secara kasar dapat dibagi menjadi 4 area. Area pertama, 500 kepala pertama, semuanya secara kasar berada di alam transformasi roh. Dalam pertarungan tunggal, itu tidak banyak berpengaruh. Namun jika itu adalah teknik serangan kelompok, itu akan sangat menakutkan. Namun, Wu Yun tidak dapat menjamin apakah jiwanya bisa sekuat itu. Mengontrol 500 monster pada saat yang sama adalah mustahil bahkan jika kamu memikirkannya. Baca terus. Di area kedua, ada 400 kepala di tengah, semuanya berada dalam jangkauan alam langit. Monster-monster ini lebih efektif. Setidaknya, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi para pembudidaya terkemuka yang mengejarnya keluar. Tapi Wu Yun tidak yakin dia bisa mengendalikan level binatang ajaib di alam voli. Di area ketiga, sekitar 90 hewan berikutnya berada di sekitar alam Yuanhe. Tetapi kebanyakan dari mereka berada di alam Yuanhe tingkat pertama dan kedua, dan hanya ada sedikit setelah tingkat pertama dan kedua. Area keempat. Akhirnya tinggal 2 ujung lagi, alam pencerahan. Ini ada sendiri dan tidak ditempatkan bersamaan dengan kandang di 3 area lainnya. Bahkan jika kedua monster alam pencerahan ini ditekan, aura mereka sangat menakutkan. Wu Yun tidak berani mendekat, jadi dia tidak tahu apa kekuatannya. Terlihat monster kuat ini sangat sulit ditemukan. Dan bahkan jika mereka ditemukan, sebagian besar lebih memilih berjuang sampai mati daripada menyerah. Sangat sedikit orang yang berhasil menyerah dan menekannya. Meskipun Akademi Feilong bertahan selama ribuan tahun, akademi tersebut hanya memiliki lebih dari 90 monster alam Yuanhe dan 2 monster alam pencerahan. Tentu saja, kecuali 2 monster terakhir. Sisanya hanyalah perkiraan, dan Wu Yun tidak akan cukup bodoh untuk menghitungnya secara detail. Wu Yunfei kembali ke area kedua, sisi monster alam voli. Pada pandangan pertama, saya melihat biawak bermata darah yang pernah digunakan oleh naga es sebelumnya dan berada di urutan paling bawah. Kemudian lihat secara bergantian. Sekarang dia harus memastikan bahwa dia dapat mengendalikan beberapa level binatang ajaib di alam voli. Meskipun kekuatannya hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8, kekuatan jiwa ilahi, dengan peningkatan bayangan jiwa bela diri, telah jauh melampaui alam itu sendiri.
Tapi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi saya hanya bisa mengujinya secara langsung. Alam voli tingkat kedua, tidak masalah. 3 kali lipat, 4 kali lipat. Semua bisa dikendalikan. Sesampainya di depan binatang ajaib tingkat kelima di alam voli, Wu Yun jelas merasa sedikit kesulitan, meskipun dia masih bisa mengendalikannya, itu sudah mendekati batasnya. Pada titik ini, Wu Yun memikirkan detailnya. Kemudian, dia terbang ke area di mana monster di alam transformasi dewa berada. Setelah mengetahui batas jiwa, Anda juga harus mengetahui ketebalan jiwa. Ketebalan ini terkait dengan berapa banyak binatang ajaib yang dapat dikendalikan dalam satu waktu. Namun untuk eksperimen semacam ini, yang paling aman adalah menggunakan Warcraft alam transformasi dewa. Jika monster itu terlalu kuat, masalah pasti akan timbul. 1 kepala, 2 kepala, 10 kepala, 20 kepala. Jumlahnya masih terus bertambah, dan bahkan Wu Yun tidak dapat mempercayainya. Ketika saya mempelajari bab ini tentang cara mengendalikan binatang dengan jiwa saya dari nenek moyang sekte pengendali binatang. Tampaknya telah dicatat di atas bahwa batas yang dapat dikendalikan oleh orang biasa pada saat yang sama adalah sekitar 10. Kadang-kadang, mereka yang memiliki bakat luar biasa bisa mencapai 20. Tapi Wu Yun merasa sekarang dia telah mengendalikan 20 binatang ajaib. Dia merasa hanya sebagian kecil dari jiwanya yang telah digunakan, dan sebagian besar masih belum terpakai. Mungkinkah saya adalah master binatang buas lagi yang jauh melampaui orang biasa dan memiliki bakat luar biasa? Benar saja, semuanya terhubung. Sejak saya mempelajari teknik dewa bela diri tertinggi ini, saya sungguh luar biasa. Kemahiran masih perlahan bertambah. Akhirnya jumlahnya malah mencapai 100. Melihat pasukan hitam Warcraft di depannya, Wu Yun mengangguk puas. Sambil tersenyum dingin, dia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya para bajingan di luar itu pantas mati. Tentu saja, Wu Yun hanya bisa mengendalikan 100 binatang ajaib dalam alam transformasi pada saat yang bersamaan. Namun ketika sudah sampai di alam lingkong, hal itu tidak bisa dilakukan. Kontrol hingga 10 kepala. Dan jika ini adalah kontrol ekstrim, salah satu ujungnya dapat dikontrol dengan mudah, namun mungkin agak sulit untuk mengontrol kedua ujungnya pada saat yang bersamaan. Karena kekuatan jiwa Wu Yun saat ini hanya mencapai level voli. Dengan kata lain, Wu Yun harus menunggu sampai kekuatan jiwanya mencapai alam Yuanhe sebelum dia bisa mengendalikan 100 monster alam voli. Hanya setelah melintasi wilayah ini pengendalian akan menjadi lebih mudah. Namun, seperti ini, Wu Yun sangat puas. Dengan desakan pikirannya, monster yang dia lepaskan kembali ke kandangnya lagi. Lalu dia tersenyum sedikit dan berpikir. Dia kembali ke gua. Namun, masih banyak masalah yang dihadapi Wu Yun saat ini. Menghadapi tim yang dipimpin oleh para penggarap alam vulkanik, ratusan binatang dewa ini dapat ditangani menggunakan taktik lautan binatang. Mereka kelelahan sampai mati. Adapun lebih dari 100 siswa, apalagi mereka yang belum mencapai tataran menjadi dewa. Bahkan siswa yang telah mencapai alam transformasi ilahi tidak cukup untuk berdiri di depan monster-monster ini. Bagi orang biasa seperti mereka, dengan tingkat kultivasi yang sama, mereka pasti akan dihancurkan oleh monster. Namun lawannya juga memiliki 3 penggarap alam Yuanhe. Wu Yun harus menemukan cara untuk memancing ketiga penggarap alam Yuanhe ini sebelum dia bisa menyerang. Kalau tidak, jika mereka bertiga menyerangku pada saat yang sama, monster-monster ini tidak akan bisa menghentikan mereka. Terlebih lagi, jika Anda ingin membunuh penggarap alam Yuanhe, Anda harus menggunakan kartu truf Anda ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, begitu pecah perang, keheningan harus dibungkam. Jika tidak, jangan pernah mengambil tindakan. Dan jika Anda ingin membungkam mereka, Anda harus melakukannya satu persatu. 3 orang, atau bahkan 2 orang, akan sangat sulit bagi Wu Yun. Dia perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam.
Banyak cara dengan cepat terlintas di benak saya. Namun cara-cara ini sangat tidak mungkin dilakukan. Wu Yun sedang memikirkan cara memisahkan ketiga orang ini dan bertarung sendirian. Di luar, tim pencari semakin dekat. Wu Yun bahkan samar-samar bisa merasakan aura mereka semakin dekat. Di tempat lain, para murid yang terluka parah juga sedang dalam perjalanan ke Akademi Xingyu. Begitu mereka memberitahu Yulin tentang situasi di sini. Saya khawatir dia akan tergoda untuk datang sendiri. Pada saat itu, bahaya nyata Wu Yun dimulai. Bab 623 dikirim ke pintu. Di dalam gua, Wu Yun mengerutkan kening. Dia tidak memikirkan cara yang cocok untuk memancing orang-orang ini pergi. Namun saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar gua. Lalu, sebuah suara datang. Ada sebuah gua di sini. Kalian berdua, masuk dan lihat. Jika kalian menemukan Wu Yun, segera beritahu dia. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Menggertakkan giginya, brengsek, kamu datang begitu cepat. Wajah Wu Yun terlihat sedikit jelek, dia sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Dilihat dari baunya. Seharusnya ada tim yang dipimpin oleh seorang penggarap alam Yuan He di luar. Mendengar suara ini, Wu Yun tahu bahwa dia akan mengirim seseorang masuk. Hapus jejak dari tanah dengan cepat. Minggir dan sembunyikan sosok Anda. Satu-satunya hal yang tidak dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menghadapi para penggarap alam Yuan He ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Namun untungnya, ada jarak tertentu antara tim-tim orang tersebut. Jadi belum ada orang lain yang datang. Pada saat ini, mustahil untuk mengatakan bahwa Wu Yun tidak cemas. Tapi ternyata pemikirannya tenang. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang kita di sini, kita pasti tidak akan bisa bersembunyi. Mengapa tidak menggunakan trik ini? Nah, itu dia. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, tapi setelah memikirkan strateginya, ekspresi Wu Yun perlahan menjadi tenang. Baginya, ini juga merupakan kesempatan bagus. Benar saja, dalam sekejap, dua siswa tingkat Tianzun datang sambil mengumpat. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti dari Akademi Xingyu. Melihat bahwa itu adalah Akademi Xingyu, Wu Yun merasa lebih lega. Setidaknya, bukan Feng Yuanhuo yang datang. Kecuali Feng Yuanhuo, tiga pembudidaya alam Yuan He yang datang kali ini semuanya berada di alam Yuan He tingkat pertama. Saya melihat dua orang ini saling memarahi saat mereka berjalan. Kata-katanya sangat jelek. Wu Yun bajingan ini benar-benar menyebalkan. Beberapa hari yang lalu, aku membuat janji dengan Xiao Kui dari Wan Honglou untuk bertemu hari ini. Aku tidak menyangka Wu Yun, wanita jalang ini, akan menyebabkan kejadian seperti itu, membuatku datang ke pegunungan ini. Tempat. Mencari dia, Xiao Kui pasti membenciku sampai mati. Senior, kamu benar-benar romantis. Tolong ajak aku bersamamu lain kali. Aku juga ingin pergi ke gedung Wan Hong. Mau ke gedung Wan Hong. Bagaimana kabarnya? Keluargamu. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa menjadi romantis. Ayah saya adalah tukang daging terbesar di 10 mil dan 8 kota kami. Baru-baru ini, harga daging babi meningkat, dan keluarga saya menghasilkan banyak uang. Uang. Apa pekerjaan ayahmu? Uang bukan masalah. Mari kita bicara tentang usia kita. Kamu tidak muda lagi, bakatmu tidak terlalu bagus, dan kamu tidak dapat melakukan apapun dalam latihan. Setelah membunuh Wu Yun kali ini dan kembali, aku akan meminta lelaki tua di keluargaku untuk memindahkan uang itu kepadaku. Jika waktunya tiba, kamu akan melakukannya setiap hari. Bawa aku ke Menara Wan Hong. Hah. Hei hei hei. Kata. Mereka berdua sambil berjalan ke dalam gua. Dengan senyum cabul di wajahnya. Mungkin mereka bahkan tidak berpikir tentang Wu Yun yang bersembunyi di sini. Dalam kegelapan, Wu Yun mengerutkan kening, melihat kedua pecundang ini, cahaya dingin melintas di matanya.
Dua hal yang hilang, Wan Honglou. Kita akan pergi ke sana di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas. Saya tidak tahu apakah kedua orang itu bereaksi, dilihat dari postur mereka. Seharusnya dia hendak berteriak. Tapi suara itu tertahan di tenggorokan mereka selamanya. Dia langsung terjatuh. Dengan kekuatan Wu Yun saat ini, dia akan membunuh kedua orang ini. Menggunakan kekuatan fisik saja sudah cukup. Oleh karena itu, jika tidak ada energi spiritual yang keluar, dengan sendirinya orang di luar tidak akan dapat merasakannya. Setelah membunuh kedua orang ini, Wu Yun dengan cepat membersihkan jejak di tanah, dan kemudian menendang kedua mayat itu ke sudut yang tidak mencolok. Menyembunyikan sosoknya lagi, dia tahu bahwa orang-orang dari luar pasti akan datang lagi. Benar saja, setelah beberapa saat. Dengarkan saja suara tidak sabar dari kultivator alam Yuan He yang datang dari luar. Apa yang terjadi? Kedua bajingan ini sudah lama tidak keluar. Setelah beberapa saat, suara lain terdengar, "Guru teman, mungkinkah kedua bajingan ini tertidur? Mereka dari kampus kita. Mereka dikenal sebagai orang malas." Guru itu mendengus dingin, "Kamu bajingan. Masuklah bersamaku. Jika mereka benar-benar malas dan tidur, aku akan membunuh mereka." Setelah beberapa saat, sekelompok 7 atau 8 orang terlihat masuk. Wu Yun menatap tajam dalam kegelapan, menatap sekelompok orang ini tanpa ekspresi. Memasuki gua, ekspresi guru tiba-tiba berubah, dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gua ini tidak besar, dan sekilas terlihat jelas, kedua siswa yang diutus sebelumnya tidak ada di sini. Tapi jika mereka tidak ada di sini, kemana mereka pergi? Saat ini, terdengar suara seorang siswa yang penuh kepanikan. Tidak baik, guru laki-laki, hei, mereka ada di sini. Semua orang bergegas, dan yang mereka lihat memang tubuh kedua orang itu. Semua orang sesat. Seorang siswa bertanya dengan suara rendah, "Guru, mungkinkah itu Wu Yun?" Wajah guru itu paling jelek, dan dia tidak menjawab. Dia mundur beberapa langkah, melihat ke dalam pisaunya, dan mengamati sekeliling dengan cermat. Tapi dia tidak menemukan apapun. Bukannya dia tidak memikirkan apakah itu tangan Wu Yun, tapi dia tidak mau mempercayainya. Dia tidak percaya Wu Yun bisa membunuh dua orang berturut-turut begitu dekat dengannya tanpa mengeluarkan nafas. Menurutnya, Wu Yun tidak akan pernah bisa melakukannya. Setelah berpikir dua kali, tiba-tiba saya melihat mata guru bersinar terang. Dia memikirkan satu-satunya kemungkinan. Seorang ahli sedang mundur ke sini untuk bermeditasi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lantang, "Siapa senior yang bermeditasi di sini? Kami tidak ada niat untuk menyinggung. Mohon maafkan saya jika ada pelanggaran. Saya akan segera mundur." Setelah jeda, tidak ada lagi tanggapan. Dia memerintahkan dengan suara rendah, "Ayo pergi, keluar dulu." Wu Yun merasa geli untuk beberapa saat dalam kegelapan, dan berkata diam-diam, "Tampaknya bajingan ini meremehkan kekuatanku dan mengira ada orang kuat yang bermeditasi di sini. Tapi sekarang saya di sini, saya masih ingin mundur, tapi tidak sesederhana itu." Mereka hendak mundur, tetapi mereka melihat Wu Yun tiba-tiba terbang dan menghalangi pintu masuk gua. Ketika semua orang di seberang melihat bahwa itu adalah Wu Yun, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, dan mereka mundur ke belakang kultivator alam voli. Guru itu yang paling terkejut, matanya membelalak dan dia menatap Wu Yun dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya Wu Yun begitu dekat dengannya. Bahkan bisa dikatakan dia dengan tenang membunuh dua anak buahnya tepat di depan hidungnya. Apakah orang ini benar-benar hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat 8? Saya juga memikirkan pencapaian luar biasa Wu Yun di masa lalu. Memikirkan hal ini, wajah guru pria sedikit berubah, dan dia tidak berani gegabah sama sekali. Diam-diam, dia mengeluarkan keadaan pikiran spiritualnya dan hendak memberitahu orang lain untuk berkumpul. Wu Yun tersenyum dingin, dia sudah bersiap.
Bagaimana dia bisa diberi kesempatan untuk memberitahu orang lain agar mengepung dan menekannya? Tiba-tiba, saya melihat jarinya mengetuk pelan cincin penyimpanan. Dis bintang domain bela diri muncul di tangannya. Dengan pukulan yang kuat, pukulan itu mengenai guru pria yang hendak menggunakan kondisi pikiran spiritual. Para siswa tidak tahu siapa orang yang melempari mereka. Aku hanya tahu itu sangat menakutkan. Mereka begitu tertekan hingga sulit bernapas. Satu demi satu, mereka bergerak dengan susah payah dan bersembunyi dengan tergesa-gesa. Bab 624 Kekuatan, Kejutan. Tapi gurunya bisa membedakannya secara sekilas, dan hampir kehilangan suaranya. Ini sebenarnya adalah senjata dewa. Selain lonceng emas bulu iblis, bajingan ini sebenarnya memiliki senjata dewa lainnya di tubuhnya. Tapi hanya karena dia mengenalinya bukan berarti dia mengenalinya. Dia mempunyai kemampuan untuk menerima pukulan. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk keadaan rohaninya dan menghindar. Pada saat yang sama, Wu Yun melafalkan rumusnya dengan cepat. Peta gunung dan sungai dengan ribuan binatang muncul seketika, dan dua monster muncul dari sana. Harimau iblis bergading raksasa di alam voli tingkat ketiga, dan elang ekor emas di alam voli tingkat ketiga. Pergi. Perintah Wu Yun. Kedua monster itu segera menerkam ke arah sekelompok orang di seberang. Tiba-tiba, hanya teriakan yang terdengar. Para siswa itu dengan cepat digigit berkeping-keping. Binatang, pergilah ke neraka. Guru tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun bisa melepaskan dua monster tingkat voli sekaligus. Meski kedua monster ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Namun sesaat kemudian, tidak ada satupun siswa dan murid yang selamat. Mendengar raungan guru pria, dia tidak punya pilihan selain meletakkan kondisi roh di tangannya lagi dan bergegas menuju kedua monster itu. Wu Yun tahu bahwa kedua monster level voli ini tidak bisa menghentikan mereka lama-lama, tapi itu hanya butuh beberapa saat. Pada saat yang sama, Wu Yun tidak berani mengendur sama sekali. Pertempuran ini harus dilakukan dengan cepat. Tidak boleh ada penundaan. Jika tidak, begitu mereka dikepung dan ditekan oleh orang-orang itu, mereka pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diubah lagi. Dengan pemikiran dari Wu Yun, bayangan dewa perang muncul seketika. Momentum budidaya langsung meningkat 3 tingkat. Mencapai level kedua dari Voli Realm. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk menghadapi guru sekte di alam Yuan He tingkat pertama ini. Saya melihat sebuah menara kecil perlahan muncul dari ring penyimpanan. Dalam sekejap, tirai cahaya lembut perlahan muncul. Itu adalah semi-artefak, menara indah bintang 9. Wu Yun diterangi oleh tirai cahaya lembut ini. Momentum kultivasi meningkat 2 tingkat lagi, mencapai alam voli tingkat keempat. Guru Men benar-benar terpana dengan kemunculan menara indah bintang 9. Dengan satu gerakan, dia memaksa kedua monster itu mundur dan berdiri diam. Dia tidak melakukan apapun dan hanya menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Dia menunjuk ke menara indah bintang 9 dan berkata, ini sebenarnya adalah senjata tambahan surgawi. Tidak, ini bukan senjata surgawi. Aura ini adalah senjata ilahi. Apa latar belakang Anda? Bagaimana ayo kamu punya begitu banyak artefak di tubuhmu? Kamu punya pengetahuan. Wu Yun tersenyum dingin. Gerakan tangannya tidak lambat sama sekali, dan ia terus melakukan gerakan tangan. Saat ini, Guru Men benar-benar ketakutan. Artefak. Bahkan 4 perguruan tinggi besar mereka. Pasukan teratas di benua timur juga tidak pernah memilikinya. Mungkin benua utara memiliki kekuatan, tetapi dia belum pernah ke sana dan tidak mengetahuinya. Tapi kenapa Wu Yun memiliki begitu banyak artefak di tubuhnya? Dan itu adalah senjata tambahan pada level artefak, benda semacam ini jauh lebih berharga daripada artefak murni itu. Bahkan istana seni bela diri yang berdiri di puncak seluruh benua pasti diidam-idamkan. Siapa kamu?
Guru Men bertanya dengan nada menuduh. Namun pada saat guru ini dikejutkan oleh Wu Yun, kedua monster itu menerkam lagi. Guru Men secara tidak sengaja merobek luka di perut kirinya dengan gigi besar harimau iblis bergigi raksasa. Darah mengalir deras. Binatang, mati. Baru pada saat inilah Guru Men bereaksi karena terkejut, matanya tampak meledak karena amarah. Menatap harimau iblis bergigi raksasa. Dia menembakkan telapak tangannya satu demi satu, mencoba menghancurkan harimau iblis bergigi raksasa itu menjadi bubur. Namun, Wu Yun melihat semua ini. Awalnya, dia telah menyiapkan banyak gerakan lanjutan untuk membunuh guru itu sekaligus. Tapi dia tidak bisa begitu saja melihat kedua monster ini mati di tempat. Meskipun ada ratusan monster seperti itu di peta pegunungan dan sungai ini, Wu Yun tetap harus menggunakannya dengan hemat. Seperti kata pepatah, masa depan masih panjang, dan masih banyak tempat tersedia di masa depan. Dia harus menghentikan sementara gerakannya. Kemudian, dengan bantuan pikirannya, dia melihat kekuatan isap yang sangat besar dilepaskan dari peta gunung, sungai, dan binatang. Kedua monster itu langsung tersedot. Guru Men, yang melewatkan kesempatan itu, bahkan lebih marah lagi. Menatap Wu Yun. Kini, keterkejutannya telah berlalu. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang tak ada habisnya. Dengarkan saja dia meraung, Wu Yun, aku tidak peduli siapa kamu, hari ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa tubuh. Meskipun luka di perut kiri telah dirawat dengan mudah olehnya. Namun pendarahannya masih perlahan. Rasa sakit yang parah membuat kebenciannya terhadap Wu Yun berlipat ganda. Ah! Dia meraung marah, memamerkan giginya seperti anjing gila. Singkirkan kondisi pikiran spiritual di tangan Anda. Sangat marah. Bagaimanapun, dia juga seorang kultivator alam Yuan He, tetapi dia dipaksa sampai ke titik ini oleh Wu Yun, seorang anak laki-laki di alam transformasi. Tidak peduli siapa itu, saya khawatir tidak ada yang bisa menanggung penghinaan dan kemarahan ini. Tapi setelah kemarahan yang tak ada habisnya ini, keserakahan muncul di matanya. Ini mungkin alasan sebenarnya mengapa dia meninggalkan kondisi pikiran rohaninya dan menolak memberi tahu orang lain. Wu Yun sekarang dihadapkan pada hal-hal ini. Itu cukup untuk membuat setiap kultivator menjadi gila. Guru pria tentu saja tidak terkecuali. Setelah yang lain diberitahu, kedua artefak ini, bahkan jika digabungkan dengan lonceng emas berbulu yang tidak digunakan Wu Yun, tidak akan cukup. Saya mendengar Guru Men mengertakkan gigi dan menggeram, Wu Yun, saya akui bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki keberuntungan yang luar biasa, tetapi Anda tidak boleh memiliki barang-barang ini. Serahkan kepada saya dan berikan saya semua artefak yang Anda miliki. Tinggalkan itu semua untukku, dan aku jamin tidak akan ada lagi yang bisa membunuhmu setelah hari ini. Bagaimana kalau aku tidak memberikannya padamu? Jawab Wu Yun dingin. Tidak. Hahaha. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia mendengarnya dengan tegas berkata, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Kamu terlalu meremehkanku. Tidak peduli bagaimana kamu meningkatkan bonus, kekuatanmu sendiri Anda hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini di alam langit melonjak tingkat ke-4, Anda ingin melawan saya. Itu hanya angan-angan. Tiba-tiba, nada suaranya berubah dan dia berkata, tidak masalah jika kamu tidak memberikannya, maka aku akan membunuhnya. Kamu, ambil barang-barang ini lagi. Benarkah? Wu Yun tidak panik. Saat guru meninggalkan keadaan rohaninya keberatan, dia tidak lagi begitu khawatir. Setidaknya untuk waktu yang singkat, apa yang terjadi di sini tidak akan diketahui orang lain. Terlebih lagi, Wu Yun telah mengetahui apa yang dipikirkan orang ini saat ini. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jika kamu benar-benar yakin, kamu pasti sudah mengambil tindakan, kan? Alasan mengapa kamu membujukku untuk menyerah adalah karena kamu takut kamu tidak akan bisa membunuhku dalam waktu singkat dan akan melakukannya.
menarik orang-orang lainnya. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa mencuri artefak ini, kan? Kamu. Guru Men terdiam beberapa saat setelah dipukul di titik penting. Dia terengah-engah seperti anjing ganas. Dia berkata, izinkan saya menunjukkan kepadamu apakah saya memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Tiba-tiba, dia terbang, dan budidaya tingkat pertama alam Yuan He langsung menyapu ke arah Wu Yun. Wu Yun mencibir. Dia sudah bersiap, jika tidak, dia tidak akan begitu santai dan percaya diri. Bab 625 Sukses, Bahaya. Pada saat guru ini bergegas menuju Wu Yun, saya melihat Wu Yun mengetukkan jarinya 2 kali pada cincin penyimpanan. Dis bintang alam bela diri dan kuali Fulong Qiankun muncul pada saat yang bersamaan. Dia membuka busurnya dari kiri ke kanan dan memukulnya. Dalam sekejap, suara ketakutan guru itu terdengar. Kamu sebenarnya menyembunyikan senjata ilahi. Boom, boom. 2 suara keras terdengar. Meskipun kedua artefak ini tidak melukai guru Men, mereka memaksanya mundur dengan tergesa-gesa. Dia terjatuh kembali ke tanah, tubuhnya masih berdiri. Tapi mereka melihat Wu Yun dengan cepat membuat isyarat tangan, dan 5 elemen Ventian sudah terbentuk. Dengan kerjasama kedua artefak tersebut, menghancurkannya dengan keras lagi. Saya melihat guru itu juga dengan cepat membuat segel tangannya, dan dinding energi spiritual yang tak terlihat mencegat 5 elemen Ventian di depannya, mencoba memblokir Wu Yun. Pada saat dinding energi spiritual ini mengembun, wajah guru pria yang sedikit panik menunjukkan ekspresi garang. Meraung, Wu Yun, dengan kekuatan ini, kamu tidak bisa menyakitiku. Tapi setelah mengatakan itu, kamu benar-benar peti harta karun. 3 artefak, hehe, itu akan segera menjadi milikku. Wu Yun tersenyum dingin, 5 elemen Ventian. Kecepatan sedikit melambat. Sambil berpikir, kedua artefak itu maju lebih dulu dan menghantam dinding perisai aura. Ledakan. Dis bintang Wu Yu menghantam dinding aura. Saya melihat dinding aura bergetar hebat. Kemudian Wu Yu Star Disc dikembalikan ke tangan Wu Yun. Sedikit kepanikan melintas di wajah guru itu, dan kemudian dia segera menjadi tenang. Dengan kekuatan kecil ini, kamu ingin menghancurkan perisai energi spiritualku. Boom. Kuali Qiankun Fulong juga hancur lagi. Dinding aura bergetar lagi. Pada saat yang sama, kuali Fulong Qiankun dipantulkan kembali. Wajah guru pria menjadi sedikit lebih panik. Tapi dia masih dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi bagaimana dengan kedua artefak itu? Mereka masih tidak bisa menghancurkan perisai energi spiritualku. Benarkah? Wu Yun mencibir. Perisai aura ini tampaknya masih utuh, tetapi di bawah teknik mata tajam Wu Yun, tidak ada detail yang bisa lolos. Ini juga alasan mengapa sedikit kepanikan melintas di wajah guru pria. Wu Yun dapat melihat bahwa perisai energi spiritual sebenarnya rusak, tetapi tidak terlihat di permukaan. Meski kekuatan Wu Yun lebih rendah darinya. Namun keagungan artefak tersebut tidak main-main. Meskipun hal itu belum tentu melukainya, tetap saja tidak menjadi masalah jika merusak perisai pelindungnya jika dibombardir berulang kali. Meski ini hanya kerusakan kecil, namun jika itu adalah orang biasa, mungkin tetap tidak bisa melukainya. Tapi siapakah Wu Yun? Mari kita tidak membicarakan tentang kekuatan mengerikan dari 5 elemen Ventian untuk saat ini. Kekuatan api kudus yang tersembunyi dalam teori cahaya tak kasat mata Ventian, kerusakan kecil saja sudah cukup. Ledakan. Akhirnya, 5 elemen Ventian meledak ke depan. Suara keras menyebar. Seluruh gua sedikit bergetar. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan melanda. Gelombang energi spiritual, membawa nafas api suci, langsung memenuhi seluruh gua. Suara keras ini menyebar jauh. Saya melihat beberapa tim yang mencari Wu Yun tidak jauh dari situ mendengar suara keras. Semua orang waspada. Namun, mereka belum mengetahui pasti penyebab suara tersebut. Dalam beberapa saat, beberapa tim telah berkumpul.
Mereka mengikuti sumber suara dengan ragu. Pada saat yang sama, mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan cermin aura. Setelah beberapa saat, semakin banyak tim yang datang menuju gua tempat Wu Yun berada. Dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua tiba. Namun, semua ini di luar dugaan Wu Yun. Dapat dikatakan bahwa dia mengabaikan hal ini. Saat ini, dia tidak tahu tentang kedatangan orang-orang ini. Dia secara keliru percaya bahwa selama Guru Yun tidak menggunakan kondisi pikiran spiritualnya untuk memberitahunya, tidak akan ada yang tahu. Kekeliruan inilah yang hampir membuat Wu Yun kehilangan nyawanya di sini. Matanya kembali ke gua. Baru saja, ini adalah serangan yang sangat mengerikan. Namun tampaknya hal itu tetap tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi Guru Men. Sepertinya perisai auranya memblokir semua serangan Wu Yun. Saat ini, saya melihatnya berdiri di tempat tanpa cedera. Menatap Wu Yun dengan cibiran di wajahnya, ku bilang, seranganmu tidak bisa melukaiku sama sekali. Sekarang, giliranku. Setelah mengatakan itu, wajahnya yang percaya diri dan dingin melintas. Sedikit keraguan. Karena dia tidak melihat kepanikan yang seharusnya muncul dari wajah Wu Yun. Menurut spekulasinya, Wu Yun baru saja menggunakan begitu banyak harta, jadi dia seharusnya berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kartu asnya. Tapi meski begitu, dia tetap tidak menyakitiku, bukankah seharusnya dia panik? Mungkinkah bocah bajingan ini masih punya tipu muslihat? Tidak, saya harus berhati-hati. Hati-hati, saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Saat ini, wajah Wu Yun tidak menunjukkan emosi. Hambar, acuh tak acuh. Tidak ada kegembiraan setelah sukses, tidak ada kepanikan setelah kegagalan. Ini memberi orang perasaan yang tak terduga. Tiba-tiba, Wu Yun akhirnya pindah. Tubuhnya tidak bergerak, tapi ekspresinya bergerak. Dia tersenyum, senyuman yang sangat dingin. Senyuman ini, seperti pisau baja, menembus hati Guru Yun. Dia merasakan sehelai rambut menggeliat di hatinya dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu tertawa?" Wu Yun tidak menjawabnya, tetapi mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan 3 jari. 1, 2. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Wu Yun. Guru Yun semakin merasa ada yang tidak beres, dan dia merasa tidak bisa lagi bersikap pasif. Kultivator alam Yuan He yang bermartabat sebenarnya ditakuti oleh seorang anak dari alam transformasi dewa. Tiba-tiba, saya melihatnya mengumpulkan energi spiritualnya lagi dan bersiap menyerang. 3. Tetapi pada saat ini, Wu Yun akhirnya menghitung angka ketiga. Kamu berpura-pura menjadi hantu, pergilah ke neraka. Guru Yun meraung, tapi suaranya belum turun. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kamu, anakmu, kamu. Wajahnya menjadi semakin jelek dan menyakitkan. Sangat menyakitkan hingga saya tidak dapat lagi mengumpulkan energi spiritual saya. Bagaimana rasanya kekuatan api spiritual hijau suciku? Suara Wu Yun terdengar dingin. Mencairkan api menjadi roh. Rasa sakit terbakar api suci di tubuh Guru Yun telah datang dari dalam keluar. Dari ekspresi hingga seluruh tubuh. Matanya penuh rasa tidak percaya. Namun di saat yang sama, ia juga mulai mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya untuk memurnikan kekuatan api suci yang menyerang tubuhnya. Bukannya dia belum pernah melihat orang-orang dari Akademi Tianhuo melakukan melting fire into spirit. Tetapi bahkan bagi para kultivator dengan level yang sama dengannya di Akademi Tianhuo, kekuatan menggabungkan api ke dalam roh tidak begitu menakutkan seperti 1/10 dari apa yang telah ditembus Wu Yun ke dalam tubuhnya saat ini. Seperti yang diketahui semua orang, transformasi Wu Yun menjadi api dan roh adalah karena inovasinya yang berulang-ulang. Dia telah lama melampaui apa yang disebut aksi Akademi Tianhuo. Ditambah dengan kekuatan api spiritual hijau suci, bagaimana bisa dibandingkan dengan bajingan Akademi Tianhuo? Bahkan dengan budidaya guru pria, selama dia diberi waktu, dia masih bisa menyelesaikan kekuatan api suci.
Namun, Wu Yun tidak mau memberinya waktu, bahkan untuk sesaat. Dalam analisa terakhir, dia masih meremehkan Wu Yun. Jika tidak, bahkan jika Wu Yun bisa menang, dia tidak akan pernah menang semudah itu. Boom, boom. Kedua artefak itu bergantian saling menghancurkan. Terdengar suara memekakkan telinga bercampur jeritan. Setelah beberapa saat, di depannya, hanya ada mayat berdarah yang hampir berubah menjadi pai daging. Pada saat yang sama, kurang dari 100 meter di luar gua, lebih dari 100 orang dengan cepat berdatangan. Tapi Wu Yun masih belum tahu. Di dalam gua, Wu Yun melirik mayat di tanah dan mengambil roh bela diri dan artefak itu kembali ke tubuhnya. Setelah membereskan, saya hendak pergi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis.